PAUD penting. Salah satu target dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan hal itu, tentunya pemerintah Indonesia berkomitmen dengan menjamin terpenuhinya pendidikan bagi anak usia dini. Ini menjadi penting karena pendidikan anak usia dini merupakan fondasi bagi tumbuh kembang anak menjadi manusia dewasa, berkualitas, dan berdaya saing. PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak. Tentunya yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Kebutuhan esensial anak meliputi kebutuhan dari layanan pendidikan, layanan kesehatan dan gizi, layanan pengasuhan, layanan perlindungan, dan layanan kesejahteraan. Satuan PAUD memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pemenuhan kebutuhan esensi anak, yakni melalui kerjasama lintas sektoral, baik dengan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan orang tua. Layanan pendidikan adalah layanan dasar yang diselenggarakan di Satuan PAUD. Tujuannya untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai-nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa dan sosial emosional, dan seni. Layanan kesehatan dan gizi di Satuan PAUD diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, pembiasaan makan makanan sehat dan gizi seimbang, pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, pengenalan makanan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam melibatkan bekal untuk anak sehari-hari, memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap hari, penyediaan alat P3K, mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana, misalnya mengukur suhu tubuh, luka, dan lain-lain. Pengasuhan dilakukan bekerja sama dengan orang tua melalui program parenting. Kegiatannya bisa berupa KPO atau kelompok pertemuan orang tua, seperti penyuluhan, diskusi, simulasi, seminar tumbuh kembang, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, dan lain-lain. Konsultasi guru dan orang tua berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Keterlibatan orang tua di kelas, misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, dan lain-lain. Keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makanan bersama secara bergilir, dan keterlibatan orang tua di luar kelas, misalnya menyediakan PMT dan lain-lain. Semua anak harus dipastikan terhindar dari kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Memastikan lingkungan, alat, dan bahan main yang digunakan oleh anak dalam kondisi yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Memastikan lagi tidak ada anak yang terkena perundungan atau kekerasan fisik lainnya ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa yang ada di dalam Satuan PAUD. Mengenalkan kepada anak mengenai bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh baik oleh dirinya maupun oleh orang lain, serta mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman. Dalam layanan kesejahteraan, Satuan PAUD dapat memperhatikan bagaimana anak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti hak perlindungan, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, hak kelangsungan hidup, dan hak
identitas. Dalam hak identitas ini kita dapat contohkan seperti Satuan PAUD membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran dengan cara melaporkan ke kelurahan untuk diproses pembuatan akta kelahirannya. Dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI harus dilakukan secara simultan, sistematis, dan terintegrasi, serta harus dilakukan juga secara berkesinambungan agar mendukung anak untuk tumbuh kembang secara optimal dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berkarakter. Tentunya sebagai upaya untuk membentuk generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif. PAUD itu penting, PAUD HI harus. PAUD penting. Salah satu target dari rencana pembangunan jangka panjang nasional adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan hal itu, tentunya pemerintah Indonesia berkomitmen dengan menjamin terpenuhinya pendidikan bagi anak usia dini. Ini menjadi penting karena pendidikan anak usia dini merupakan fondasi bagi tumbuh kembang anak menjadi manusia dewasa, berkualitas, dan berdaya saing. PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak, tentunya yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Kebutuhan esensial anak meliputi kebutuhan dari layanan pendidikan, layanan kesehatan dan gizi, layanan pengasuhan, layanan perlindungan, dan layanan kesejahteraan. Satuan PAUD memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pemenuhan kebutuhan esensi anak, yakni melalui kerjasama lintas sektoral, baik dengan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan orang tua. Layanan pendidikan adalah layanan dasar yang diselenggarakan di Satuan PAUD. Tujuannya untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai-nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa dan sosial emosional, dan seni. Layanan kesehatan dan gizi di Satuan PAUD diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, pembiasaan makan makanan sehat dan gizi seimbang, pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, pengenalan makanan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam melibatkan bekal untuk anak sehari-hari, memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap hari, penyediaan alat P3K, mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana, misalnya mengukur suhu tubuh, luka, dan lain-lain. Pengasuhan dilakukan bekerja sama dengan orang tua melalui program parenting. Kegiatannya bisa berupa KPO atau kelompok pertemuan orang tua, seperti penyuluhan, diskusi, simulasi, seminar tumbuh kembang, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, dan lain-lain. Konsultasi guru dan orang tua berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Keterlibatan orang tua di kelas, misalnya membantu menata lingkungan main
membuat media pembelajaran, dan lain-lain. Keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makanan bersama secara bergilir, dan keterlibatan orang tua di luar kelas, misalnya menyediakan PMT dan lain-lain. Semua anak harus dipastikan terhindar dari kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Memastikan lingkungan, alat, dan bahan main yang digunakan oleh anak dalam kondisi yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Memastikan lagi tidak ada anak yang terkena perundungan atau kekerasan fisik lainnya ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa yang ada di dalam satuan PAUD. Mengenalkan kepada anak mengenai bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, baik oleh dirinya maupun oleh orang lain. Serta mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman. Dalam layanan kesejahteraan, Satuan PAUD dapat memperhatikan bagaimana anak terpenuhi kebutuhan dasarnya, seperti hak perlindungan, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, hak kelangsungan hidup, dan hak identitas. Dalam hak identitas ini kita dapat contohkan seperti Satuan PAUD membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran dengan cara melaporkan ke kelurahan untuk diproses pembuatan akta kelahirannya. Dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI harus dilakukan secara simultan, sistematis, dan terintegrasi, serta harus dilakukan juga secara berkesinambungan agar mendukung anak untuk tumbuh kembang secara optimal dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berkarakter. Tentunya sebagai upaya untuk membentuk generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif. PAUD itu penting, PAUD HI harus.